Langit malam selalu membuatmu bertanya, apakah kita benar-benar sendirian? Pertanyaan itu tumbuh bersama dirimu, dari sekedar rasa penasaran menjadi obsesi. Dan hari ini, di usia 29 tahun, kau berdiri di depan pesawat luar angkasa pertama yang dirancang untuk misi eksplorasi jauh melampaui tata surya, Astreus 1. Tubuhmu gemetar saat pintu pesawat terbuka otomatis. Kabinnya wangi logam, dingin, dan sunyi seperti kubah gereja masa depan. Di layar depan berkedip pesan, "Selamat datang, Kapten. Misi dimulai saat Anda siap." Kau menarik napas panjang, duduk di kursi pilot, dan merasakan sabuk otomatis mengikat tubuhmu. Suara detak jantungmu begitu keras hingga mengalahkan suara mesin. Hitungan mundur mulai bergaung dari pusat kendali. 10, 9, 8. Bumi tampak damai dari jendela. Kota-kota bersinar seperti susunan permata. Kau membayangkan keluargamu yang menonton dari rumah. Mungkin berusaha tersenyum meski hati mereka diliputi ketakutan. 3, 2, 1. Ledakan cahaya. Tubuhmu terdorong ke belakang. Getaran mesin terasa seperti badai logam yang tak pernah berhenti. Lalu, keheningan. Bumi perlahan mengecil. Warnanya biru lembut, putih, dan hijau. Seperti lukisan yang begitu indah, membuatmu hampir ingin membatalkan perjalanan. Namun, rasa penasarannya lebih besar daripada rasa takut. Kita baru saja keluar dari rumah, gumamu pelan. Setelah meninggalkan orbit, Astraeus 1 memasuki sabuk asteroid. Ratusan ribu batu raksasa melayang bagaikan pulau-pulau kuno yang pecah dari planet prasejarah. Mereka berputar lambat, senyap, tetapi mematikan. Sistem navigasi otomatis menjerit. Peringatan, objektif padat berjarak 300 meter. Kau menggenggam kendali manual. Pesawat bergerak zigzag, menari di antara batu-batu yang melintas. Salah satu asteroid sebesar gedung 20 lantai meluncur begitu dekat, sampai-sampai bayangannya menutupi seluruh kabin. Ini bukan lagi sekedar petualangan. Ini ujian nyali. Setelah beberapa menit yang terasa seperti 1 jam, kau akhirnya keluar dari zona bahaya. Nafasmu tersengal. Kau bahkan sempat tersenyum. Kita berhasil. Setelah 5 hari perjalanan dalam keheningan ruang antar bintang, fenomena luar biasa muncul. Aurora kosmik. Bayangkan tirai cahaya raksasa, berwarna hijau zamrud, ungu, dan biru elektrik, menari di tengah kehampaan. Cahaya itu tidak berasal dari atmosfer planet manapun, melainkan tabrakan partikel energi tinggi dengan angin bintang. Pesawat diterangi warna-warna magis. Untuk pertama kalinya, kau lupa bahwa kau sendirian. Kau hanya menatap, terpukau. Jika itu tidak membuatmu percaya pada keajaiban, tidak ada yang bisa, kau bergumam. Kau merekam semuanya. Ini adalah momen sejarah yang belum pernah manusia lihat secara langsung. Ketika melintasi wilayah gelap tanpa cahaya bintang, alarm berbunyi lagi. Ada sesuatu mendekat. Bukan asteroid, bukan komet, bukan satelit manusia. Objek itu berbentuk seperti kristal besar, berkilau dengan cahaya biru internal. Ia bergerak, seperti makhluk yang sedang mengamati. Sinyal aneh dipancarkan ke pesawatmu. Pola ritmis, teratur, seakan mencoba berbicara. Tetapi sistem komputer tidak bisa menerjemahkannya. Kau makhluk hidup atau mesin? Tanyamu meski tahu ia tak akan menjawab. Objek itu mendekat, begitu dekat hingga refleksimu menekan tuas mundur otomatis. Namun sebelum kau sempat bertindak, kristal itu berputar perlahan, lalu melesat menjauh dengan kecepatan yang tidak tercatat dalam fisika manusia. Hanya menyisakan satu pertanyaan besar. Apa itu sebenarnya? Beberapa hari kemudian, kau mendekati nebula Cerulean. Aura raksasa berwarna ungu yang tampak seperti samudra awan bercahaya. Saat kau masuk,
Sensor pesawat membaca partikel gas hidrogen dan helium dalam skala masif. Inilah tempat lahirnya bintang-bintang, tempat masa depan galaksi bermula. Siluet bintang muda tampak seperti percikan api di tengah kabut ungu. Suasana begitu sakral, hingga kau merasa seperti sedang mengintip proses penciptaan semesta. Namun keindahan itu datang bersama bahaya. Gelombang kejut, shockwave, tiba-tiba menghantam pesawat. Panel kendali berkedip merah. Kapsul daya terlepas. Pembangkit utama tidak stabil. Pesawatmu terombang-ambing. Kita tidak boleh mati di tempat seindah ini. Gumamu dengan suara bergetar. Kau turun ke ruang mesin. Tanganmu bekerja cepat, menghubungkan modul, memutus kabel yang terbakar, dan mengaktifkan sistem darurat. Butuh 18 menit yang penuh kepanikan. Hingga akhirnya, cahaya hijau menyala. Astreus 1 pulih. Tapi kau sendiri hampir roboh karena lelah. Perjalanan semakin jauh. Kau melihat bintang meledak, debu kosmik terbentuk, dan galaksi jauh berputar seperti spiral raksasa. Kau melihat betapa kecilnya manusia. Betapa halusnya peradaban kita di tengah lautan ruang tak berujung. Namun di balik semua keindahan itu, kau mulai memahami sesuatu. Kita tidak hanya pergi ke luar angkasa untuk mencari kehidupan. Kita pergi untuk mencari arti keberadaan kita sendiri. Setelah berbulan-bulan menjelajah, perbekalanmu menipis. Sistem otomatis menyarankan perjalanan kembali. Kau menatap bintang-bintang. Ada bagian dari dirimu yang ingin terus pergi, terus melihat keajaiban baru. Tapi kau sadar, petualangan tidak selesai saat pesawat kembali ke bumi. Petualangan baru saja dimulai di dalam dirimu sendiri. Saat bumi muncul lagi di kejauhan, seperti bola marmer biru yang rapuh, kau tersenyum. Aku pulang, bisikmu. Petualanganmu akan mengubah dunia. Video rekaman aurora kosmik, objek kristal misterius, dan nebula ungu akan menjadi bahan penelitian selama puluhan tahun. Namun, lebih dari itu, perjalananmu akan membuat manusia percaya bahwa kita bukan hanya penghuni semesta. Kita adalah penjelajahnya.